Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Amertarians. Alhamdulillah nih, di minggu pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan buat berkumpul di ruang virtual Zoom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Di sini nama aku Rova, aku ditemenin sama Ladisa buat memandu kegiatan ini. Nah, pada pagi hari ini kita bakalan ngadain KSM dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, sebelumnya aku mau bacain dulu ya susunan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, latihan soal dan tanya jawab, lalu yang ketiga ada dokumentasi dan penutupan. Nah, tutor kali ini tuh sama-sama kayak tutor sebelumnya. Nah, mungkin ada yang belum tahu atau yang lupa, kita kasih kesempatan buat tutornya buat perkenalan, kemudian dilanjutkan pemaparan materi. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Langsung aja kami serahkan kepada tutor kita yaitu Rian dan Manda untuk memperkenalkan diri, dilanjut dengan pemaparan materi, latihan soal, dan tanya jawab. Kepada Rian dan Manda dipersilakan. Oke, pagi teman-teman semuanya. Cek lagi suaraku udah masuk. Masuk. Oke. Kenalin, aku Manda dari kelas 1 SD2. Di sini bakal belajar bareng-bareng algoritma dan pemrograman. Terus juga di sini aku bareng sama Rian. Halo, selamat pagi. Aku Rian Ardiansah dari 1 KS 3. Oke. Kita langsung aja ya masuk ke materinya. Oke. Di sini kita KS bakal lanjutin KSM Alpro tentang array, record, sama rekursi. Di sini yang pertama adalah materinya itu rekursi. Yang materi pertama itu adalah array. Jadi array adalah tipe data yang bentukannya terdiri dari kumpulan tipe data lain. Jadi kan dulu kita bikin nih misalnya pengen cari rata-rata, terus kita bakal masukin data pertama sampai data kelima gitu untuk mencari rata-rata dari 5 data. Nah, daripada kita bikin data 1, data 2 sampai dengan data 5 bakal lebih efisien kalau misalnya kita pakai array. Makanya di sini contohnya gini. Yang tipe data array itu biasanya sebelumnya kita selalu bikinnya kayak gini. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Dan itu tuh tipenya integer kan. Mereka karena satu tipe semuanya. Nah, terus kita bakal input satu-satu dan juga ngeluarin satu-satu gitu. Nah, terus penggunaan array ini adalah untuk ngeefisiensikan penggunaan program kayak gini. Jadi nanti kita cuma butuh untuk nulis kalau nilai itu adalah tipe data array dari 0 sampai 9 untuk integer. Nah, misalnya di sini jangka array yang di dalamnya ini adalah kemungkinan banyak data yang mungkin bakal kita masukin. Nah, misalnya kita nggak harus berurutan gitu masukinnya. Jadi misalnya kita pengen input nilai ketiga, nilai 9 sama kedua dan ke 0, itu kita bisa masukin input kayak gini. Atau biasanya kalau di dalam program kita bakal gunain perulangan atau pemilihan mungkin juga bisa. Nah, terus juga tipe data array-nya ini
jarak angkanya itu nggak harus dari 0 sampai berapa gitu, bisa bebas, terserah kita, misalnya dari min 2 sampai ke 10 atau 5 sampai ke 11 dan lainnya. Nah, selanjutnya kita bakal bakal bahas yang tipe data record. Nah, tipe data record ini adalah tipe data khusus yang komponennya terdiri dari berbagai jenis tipe data lain. Sebuah record itu berisi beberapa variabel lain yang dipaketkan. Jadi misalnya kita pengen bikin satu tipe data baru yang isinya itu ada tipe data baru mahasiswa yang isinya itu ada nama, kelas, sama tanggal lahir. Nah, itu kan tipe datanya beda-beda ya. Tanggal lahir itu misalnya integer. Nah, nama itu string. Nah, jadi untuk menggabungkan tipe data ini jadi satu tipe data, kita perlu namanya record. Record ini juga mirip sama array. Misalnya kita bisa membuat variabel yang berisi berbagai elemen. Bedanya, record ini bisa menampung berbagai jenis tipe data. Nggak hanya satu tipe data seperti array. Kalau misalnya kita lihat array tadi, itu kan kita bisa masukin beberapa elemen data. Beberapa karakter gitu, beberapa elemen data, misalnya dari nilai 1 sampai nilai ke 10, dan itu jenisnya sama, semuanya integer. Nah, kalau misalnya record, kita itu bisa masukin data yang tipe beberapa data yang beberapa elemen yang tapi tipenya itu bisa beda-beda gitu. Misalnya kayak gini. Nah, ini pas kita contohnya deklarasinya di dalam variabel, misalnya kita pengen nge-record siswa. Nah, record siswa ini datanya terdiri dari nama, terus nama yang isinya string, umur integer, terus sekolah juga jenisnya string, dan kota jenisnya string. Jadi elemennya beda-beda gitu jenisnya. Dan biasanya record sama array ini kita pakai bareng-bareng, dan record ini biasanya kita deklarasiin di bagian tipe. Nah, bagian tipe ini untuk bikin tipe data baru, untuk bikin tipe data baru tipe data baru yang nanti bisa kita pakai di dalam bentuk si array-nya. Jadi misalnya kita bikin tipe data mahasiswa, terus kita deklarasiin dengan cara seperti ini. Setelah kita deklarasiin dengan cara seperti ini, terus di bagian variabel kita deklarasiin kalau ada satu tipe data mahasiswa yang isinya itu array dari tipe data MHS ini. Jadi kita bisa masukin beberapa data, misalnya 100 data mahasiswa yang isinya itu ada nama, name, kelas, dan nilainya gitu. Tadi ini ada yang nanya tadi. Yang ada itu angka. Ya, terserah. Jadi kalau misalnya di array, itu kita bebas mau minta angka apa aja, dan biasanya kita makainya untuk itu kan ya, pakai for, misalnya for i sama dengan 1 sampai dengan angka yang kita butuhkan, misalnya m gitu. Nah, kita bisa masukin nilainya segitu. Nah, ini juga tergantung misalnya kita pengen data yang ketiga gitu, kita panggil nilai data yang ketiga. Atau secara pengen kita panggil data yang nilainya yang data untuk yang pertama, kita bisa bikin nilai 1. Asalkan pemanggilannya dengan cara pakai gini, nama jenis si array-nya, terus kurung siku, dan data keberapa yang pengen kita panggil. Udah record sama array, kita bakal lanjut ke rekursi. Nah, jadi rekursi ini adalah subprogram yang dimana subprogramnya itu memanggil dirinya sendiri. Dengan catatan kita punya syarat penghentian operasi, dan rekursi ini perlu hati-hati dalam penulisannya, karena kalau misalnya kita lupa untuk memberikan penghentian operasi, ini bakal menghabiskan semua daya komputer kita, bahasanya kayak gitu. Nah, jadi ada 2 aspek penting yang dimiliki oleh fungsi rekursi, yaitu kita harus tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memanggil dirinya kembali. Biasanya ini kita gunain dengan tipe data pemilihan. Nah, contohnya gini. Kita di sini pengen bikin program rekursi untuk penjumlahan faktorial. Nah, untuk penjumlahan ini,
kita bikinnya if X sama dengan 0. Nah, if X sama dengan 0 ini adalah kapan rekursi harus berhenti. Jadi ketika pertama kita ketemu soal rekursi, yang kita ini tuh adalah cari tahu di mana, nggak harus pertama sih, tapi kita harus tahu kapan dia bakal berhenti dan masukin dia ke dalam program. Nah, jadi ketika misalnya kita udah tahu kapan rekursi ini harus berhenti, kita bakal masukin nilai dia pas berhenti. Misalnya ini pas faktorial, misalnya ini pas bagian faktorial, kita masukin nilai 1, karena pas dia berhenti ini nilainya udah pasti kan berapa. Nah, selain setelah kita tahu kapan rekursinya harus berhenti, kita bakal ngasih tahu si programnya, deklarasiin ke programnya pemanggilan rekursifnya. Nah, di sini ada faktorial sama dengan X dikali faktorial X kurang 1. Nah, dia bakal balik lagi kan ke si fungsi ini kembali. Nah, makanya disebut pemanggilan rekursi karena dia bakal ngulang lagi ke dalam programnya sendiri. Di sini adalah pemanggilan rekursinya. Terus di sini nanti kita tinggal masukin memanggil fungsinya itu dan masukin satu variabel lagi yang bakal ngasih nilai si faktorialnya. Oke, kayaknya segitu dulu untuk materinya. Untuk bagian latihan soal bakal dijelasin sama Rian. Makasih. Oh ya, sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Halo, tes. Aku share screen ya. Salah. Oke. Di sini aku sama Manda udah nyiapin soal. Suaranya masuk nggak? Masuk, oke. Masuk. Nah, di sini kayak soalnya lebih ditekanin ke array sama logika ya. Kalau misalnya record itu kayaknya cuma mengikuti aturan. Tapi kalau mau ada yang mau ditanyain soal record udah tanya aja. Oke. Soal pertama ini. Hari ini adalah ulang tahun dari Andita dan dia sangat senang karena mendapatkan kado istimewa dari teman-temannya. Ternyata Andita mendapatkan hadiah berupa lilin sebanyak N dan masing-masing memiliki tinggi yang berbeda. Andita ingin mengetahui berapa jumlah dari lilin yang paling tinggi dari semua hadiahnya. Bantulah Andita. Jadi gini, Andita tuh ulang tahun. Terus kayak dia tuh dapat hadiah dari teman-temannya gitu loh. Kayak berapa ya itu? Nah, jumlah dari lilinnya tuh disimpan sebagai variabel n, terus panjang dari masing-masing lilinnya itu disimpan sebagai array. Terus ditanyain berapa di sini lilin array ini ini nih panjang dari lilinnya gitu. Ini 3, berarti panjang lilin 1 3, panjang lilin 2 2, panjang lilin 3 1 gitu loh. Nah, terus yang ditanya tuh berapa jumlah lilin yang paling tinggi dari semua hadiahnya. Jadi dicari dulu berapa lilin tertinggi. Di sini kan ada 3 2 1 sama 3. Yang tertinggi kan lilin 3, nomor 3 gitu kan. Nah, ya udah berarti jumlah 3 ini berapa? Ada 2, outputnya 2 gitu. Terus caranya gimana? Aku jelasin logikanya dulu deh. Misalnya nih, hanya 4. Terus dikasih input kayak begini. Nah, begini kan. Terus selama input ini kita cari maksimum dari ini dari array ini kan 3 2 1 3 kita ambil maksimumnya itu kita tulis. Nah, selama input
yang kita tambahin itu adalah indeks ke input. Misalnya, kalau misalnya dia nginputin 3 pertama kan, 3, terus yang kita tambahin tuh ARR3 itu ditambah dengan 1. Terus pas dia masukin 2, array kedua tuh, linen sih, udah array 2 itu ditambah dengan 1. Yang array 1 ditambah dengan 1, array ketiga ditambah dengan 1 gitu. Nah, habis itu kan nilai maksimumnya 3 gitu kan. Nah, habis itu kita keluarin berapa ada isi dari ARR max. Itu loh. ARR max-nya berapa? Di sini kan ARR 3-nya udah ditambahin 1 sebanyak 2 kali, berarti 2. Ada yang bikin programnya. Ini program. Sini kita butuh variabel n integer buat jumlah lilinnya. Terus kita bikin ini aja deh nama variabelnya. Lilin array dari 1 sampai apa ya? Apa enaknya? 1 saja deh misalnya. Of integer. Nih. Ini tuh cara declare array itu gini. Nama variabel array rentang dari tipe data gitu. Gitu. Formatnya. Terus udah kita mulai dari blok utama programnya. Buat ikutin n, itu kita baca n-nya. Habis kita baca n-nya, oh ya lupa, kita di sini mau berulangan, berarti kita butuh variabel lagi. For i sama dengan 1 to n do. Habis itu kan ini nih yang diinputin kayak 3, 2, yang diinputin tuh kayak tadi case-nya, aku tulis case-nya di bawah. N sama dengan 4, ln-nya tuh ada 3, 2, 1 sama 3 gitu kan. Ya. Berarti kita butuh satu variabel lagi deh. Ini. Terus kita baca variabel ini. Setelah kita baca variabel ini, kita tambahin itu ln x sama dengan ln x bersatu. Itu loh. Jadi ini yang aku bilang tadi itu yang kita tambahin, yang kita ingat tuh indeksnya. Jadi kita tambahin isinya. Misalnya dia inputin 3, berarti yang kita tambahin tuh lilin ketiga itu ditambah dengan 1 gitu. Habis itu kita cari maksimumnya deh. Berarti kita butuh satu lagi variabel. Gini, oke, kayaknya udah. Coba ya. Habis itu redlen max. Aku dicek dulu. Ada lagi 1 sampai n x
Oh, kenapa ada yang nanya? Kenapa max barang min 99 itu? Soalnya max barang min 99 itu buat ini loh. Buat patokannya sebenarnya nggak harus 9 min 9. Kayak aku tuh buat nyari dalam ambil sebuah nilai minimal, terus nanti kalau misalnya ada itu loh. Kan kan if x besar dari max, misalnya besar dari max, maxnya ganti jadi x gitu. Jadi karena di sini maxnya min pun inputan dari si user itu tuh maxnya bakal ganti jadi maksimal dari input bakal user. Misalnya usernya awalnya kan. Nah, berarti nanti maxnya dari min langsung ganti jadi 3 gitu loh. Kenapa ambil min 99 itu random aja sih, min 9 pun nggak apa-apa, minus pun nggak apa-apa gitu. Oke, bentar. Oh ini ada yang ngasih source code. Mana sih yang copy paste from Windows? Nah. Aduh, gini nih kalau copy. Ini apa ya? Siapa yang ngirim tadi? Aku baca aja deh. Kotak. Gitu. Nah, ini udah bisa nih. Nggak boleh pakai nama Lilin. Kenapa ya? Oh iya, soalnya sama judul program. Aduh, Cok. Sorry. Aku salah tadi. Nama array-nya sama ini nama programnya. Iyalah, nggak bisa. Oke, sorry. Jadi gini, kan tadi misalnya ada Andita ini dapat lilin 4. Terus lilinnya tuh ada nomor 3, 2, 1 sama 3. Nah, itu tuh. Bentar, aku rapiin dikit. Nah, gini. Nah, jumlah lilin tertingginya 3. Kan di sini n-nya 5. Jadi di sini bakal jalan perulangan sebanyak 5 kali. Terus inputannya 3, 2, 1, 3, 3. Tinggi dengan jumlah lilin tertinggi itu
3 gitu kan. Nah, jadi di sini dia nyari 3 itu ada berapa banyak gitu. Dengan di sini ya nambahin indeks array-nya, kayak dia itu input 3, berarti array 3 itu diisi sama 1, ditambahin 1. Terus kalau nanti misalnya 3 di input lagi, terus yang array 3 itu nanti juga ditambahin sama 1. Itu terus. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau nggak aku lanjut ya. Udah. Nah, ini. Pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Yaudah, aku lanjut ya. Ini, penjual kaos kaki kesulitan saat menentukan berapa pasang kaos kaki yang bisa dijual dari produsen. Karena mereka menentukan kaos kaki dan perlu menyatukan dengan pasangannya. Bantulah saat menjual untuk menghitung berapa banyak kaos kaki yang tersedia yang bisa dijual gitu ya. Misalnya dengan jumlah kaos kaki sebanyak N. Misalnya ada seorang pedagang kaos kaki nih. Terus dia mau jualin gitu dari produsennya. Nah, yang jumlah kaos kaki yang diantarin itu sebanyak N. Misalnya ini N-nya 9 gitu kan. Nah, yang di sini angka di sini nih berperan sebagai dari jenis kaos kaki. Kan kalau mau ngejual kaos kaki atau mau pakai kaos kaki itu kan biasanya kayak cari pasangan-pasangannya gitu kan. Kalau 10 ya dipasangin sama 10 juga. Kalau 20 sama 20 juga gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya tuh berapa kaos kaki yang bisa dijual? Ya sih? Terus menghitung berapa? Ya gitulah, kayak ada berapa pasang kaos kaki yang siap untuk dijual gitu. Misalnya di sini kan ada 10 satu pasang, 20 satu pasang gitu, 10 satu pasang. Jadi ada berapa pasang? 1 2 ada 3 pasang gitu loh. Ada yang mau ditanyain? Nggak, kalau nggak udah aku bikin aja. Salah. Merchant. Ya, jadi ini program merchant. Jadi di sini kita butuh ada beberapa variabel, ada n, ada i, ada max, ada ans. Ans ini buat nyimpan jawabannya. Gitu. Jadi di sini max. Ini aku kebiasaan kalau nyari nilai maksimal gitu. Aku bikin variabel max itu kayak seminimal mungkin dari kemungkinan inputan user. Terus ntar aku bandingin, kalau misalnya lebih gedean inputan user, berarti maksimalnya ganti sama inputan user gitu. Sebenarnya ini bisa berapa ini sih, tergantung inputan usernya. Kalau misalnya jenis kaos kakinya ada minus ya gitu. Bisa di setting lagi. Tapi di sini aku bikinnya minus. Tadi aku bikin minus 1002 ya. Terserah sih. Terus answernya aku isi sama 0 dulu. Terus ya kayak kita inputin n-nya dulu. Ada berapa kaos kaki yang mau diantarin gitu. Habis itu kita bikin perulangan dari 1 sampai n. Nah, ini mirip kayak tadi loh. Terus habis perulangan dari 1 sampai n, kita input, kita terima inputan dari jenis kaos kakinya. Misalnya jenis kaos kakinya jenis kaos kaki ke-10 gitu kan. Nah, berarti kita tambahin yang indeks ke-10 dari array-nya itu x10 itu plus 1 gitu loh. Terus tidak lupa juga kita cari itu nilai maksimalnya. Ini kan
ada 10, 20, 10, 30, 50. Berarti nilai maksimalnya 50 gitu kan. Oke. Karena tadi kenapa nilai maksimal itu diperlukan buat perulangan selanjutnya gitu loh. Maksudnya nanti aku bakalan ngecek lagi dari array 1 sampai max. Itu tuh ada berapa isi dari array itu. Misalnya gini deh. Aku kan ini kegedean cache-nya. Aku ini deh. Bikin satu angka aja. Misalnya inputnya 9, ada 1, 2, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 2. Nah, misalnya n-nya 9. X ini array ya, array. Nama array-nya X. Oke. Berarti kalau di sini, kalau kita bisa dapetin max, berarti maxnya 5. Gitu. Terus nanti kita bikin perulangan cek dari 1 sampai 5. Di sini inputan kayak tadi, input 1. Kalau misalnya ada input 1 berarti X1 sama dengan X1 plus 1. Jadi nilai isi dari X ke 1 ditambahin sama 1. Gitu. Kan awalnya X dari 1 sampai berapa nih? Sampai 9 nih kan sama dengan 0 semua. Nah, habis itu input ini 1, 2, 2, 1 di X1 ditambahin sama 1, X2 tambah 2 itu, dan seterusnya sampai ujung gitu. Nah kan? Nah, setelah itu, setelah diisi tambah 2 tambah 1 lah, sorry. Nah, setelah diisi ini semua, array-nya habis diisi, berarti isi array-nya gini. Dari 1 sampai 9 tuh isinya yang 1 ada 1, 2, 3, 4. Yang 2 ada 1, 2, 3. Yang 3 ada 1. Yang 4 ada 0. Yang 5 ada 1 kan. Nah, jadi ini nih. Dari 1 sampai 9 sih, sampai max aja 5 kan. Nah, jadi isi dari array yang baru tadi kan kayak gini, 0 semua. Nah, habis dilakuin proses gini, input sama proses pengisian array, pengubahan nilai array, array-nya jadi gini. Jadi array indeks pertama tuh gini, indeks pertama jadi 4, indeks kedua jadi 3, indeks ketiga jadi 1, indeks keempat karena nggak ada angka 4 di sini dia masih 0. Terus indeks kelima dia isinya cuma 1. Nah, kan pertanyaannya kayak berapa pasang gitu kan yang bisa dijual gitu. Yang kalau pasang itu kan 2 kan. Jadi kayak aku tuh ngertinya berapa yang di sheet ini dari isi dari masing-masing array ini lebih dari yang lebih sama 2. Nah, itu tuh nanti aku 2. Aku itu di pasal yang aku pakai operasi yang divided apa division ya. Pokoknya kayak ngebagi gitulah. 3 div 2 1. 5 div 2 itu 2 gitu. Itu loh. Nah, jadi dari sini nih setelah dapat ngubah isi array-nya, aku itu kalau aku lakuin lagi perulangan dari 1 sampai max, perulangan dari 1 sampai 5. Terus kalau misalnya isi dari array-nya lebih atau sama dari 2, ans yang 0 tadi, aku tambahin sama nilai dari array-nya, aku div sama 2. Karena gini, kan kita mulai dari aku jalanin perulangannya. Misalnya gini, ini 0 ditambah dengan misalnya perulangan 1, xi. Kan ini nih ada 4. Kita mulai dari 1, 4 div 2. Gitu. Terus
yang ini kita tambahin lagi sama X2 3 div 2 gitu. Nah terus pas 3 dia nggak jalan ininya, karena di sini aku bikin percabangan dengan syarat kalau misalnya ininya lebih dari 2 aja. Kalau misalnya isinya lebih dari 2, lebih atau sama dari 2 gitu. Kan syarat pasangan kan cuma harus ada 2 gitu loh. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada kecobaannya. Misalnya ada 9. Ada kos kaki 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 5 1 2. Jumlah kos kaki yang berpasangan adalah 3. Nah, ini aku bikin aku bikin dari isinya. Yang di atas, yang 1 2 3 4 5 itu indeks dari array. Nah, yang di bawah itu isinya. 4 3 1 0 1 itu isinya. Gitu. Jadi jumlah kos kaki yang berpasangan itu ada 3 gitu. Oke, gitu. Gitu aja mungkin. Boleh dicoba lagi. 10 1 2 2 1 1 1 3 4 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Jumlah kotak yang pasangan adalah 4. Ini ada 2 pasang, ada 1 pasang, 1 pasang. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 4 gitu. Ada yang mau ditanyain? Sempat putus-putus nggak tadi? Iya ya. Nah, coba off cam. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang sempat putus-putus tadi mau ditanyain? Kalau nggak ada aku lanjut nih. Lanjut aja. Nah, ini soal selanjutnya. Ini pakai sistem koordinat gitu loh, koordinat kartesius, cuman pakai yang X-nya aja. Rumah Rian berada di antara pohon apel kiri dan kanan. Apel yang ada di kiri, terus pohon jeruk yang ada di kanan. Area rumah Rian ada di kisaran S sampai T, terus sedangkan pohon apel berada pada A. Di posisi A. Jadi kayak main-main koordinat gitu. Pohon B, ini pohon B sih, pohon jeruk berada di B, pohon apel memiliki buah sebanyak M, jeruk memiliki buah sebanyak N. Dan sangat lapar dan ingin mengambil kedua buah tersebut. Akan tetapi dia sangat malas berjalan ke masing-masing pohon. Alhasil, dia hanya menunggu di area rumahnya saja, buah jatuh dari pohon dan bergeser sejauh D. Oke. Jadi kalau misalnya D-nya positif itu berarti dia ke kanan gitu kan. Kalau misalnya D-nya negatif berarti dia ke kiri gitu kan. Salah terus. Aku juga udah bikinin programnya kalau nggak salah. Apa ya namanya? Ini deh. Nah iya. Jadi ini aku jelasin dulu deh. Ini prosesnya gimana? Kalau menurut aku ya. Rumah Rian dari S sampai T,
pohon apel, A, pohon jeruk, B, banyak apel, M, banyak jeruk, N gitu. Terus bergeser sejauh D. Nah, nih pertama kita input dulu lah ya, input semua variabel dari ST, terus AB sama MN, banyak apel M, terus kita bikin kayak jarak D ini jarak dari jatuh masing-masing buah. Kan apelnya kan misalnya kayak ada 3, terus bergeser sejauh buah pertama sejauh ini, buah kedua sejauh ini, buah ketiga sejauh ini. Terus ya gitu, misalnya kayak 1, 2, 3, apel pertama jatuh sebanyak 1, atau sebanyak 1 sejauh 1 ke kanan, 2 ke kanan, min 3 berarti min 3 ke kiri gitu. Terus juga jeruknya kayak gitulah. Ini nggak ada contoh input dan ada nggak ya? Ada sih kalau nggak salah. Di sini aja deh. Nah ini contoh inputannya. Ini apa? Ini nih yang pertama, inputan ini ST. Yang pertama tuh aku jelasin di sini. Misalnya contoh inputnya kan S-nya di sini ada 7, T-nya di sini 11. Terus pohon apel itu ada di 5, pohon jeruk ada di 15. Terus apel ada sebanyak 3, jeruknya ada sebanyak 2. Oh, di sini ada dong. Nah gini. Ini loh. Ini 12. Oh, ini beda test case. Beda test case. Ya udah aku ngikutin ini aja. 12 sampai 15. Posisi pohon apel ada 10, jumlah apelnya ada 3. Terus posisi pohon jeruk ada di 16. Jeruknya juga ada 3. Apel ada 2, 3 sama 0. Jeruk ada 0, 1 sama min 1. Nah, jadi prosesnya tuh sebenarnya simpel. Kayak dari ini nih, misalnya di sini pohon apelnya ada di 10. Pohon apelnya ada di 10. Ntar tinggal tambahin aja tuh satu-satu dari pergeserannya. Kan misalnya di sini buah pertama itu 2. Jadi posisi dari apelnya ditambahin 2. Ditambahin sama 2. Kena nggak rumah riannya? Kalau misalnya kena atau bahkan lebih, ya udah berarti si riannya dapat apel 1. Nah, kalau jeruknya gitu juga, ditambahin juga. Soalnya kalau positif terus di run dapatnya apel yang bisa Rian ambil 2, jeruk yang bisa Rian ambil 1. Oke, kita masuk ke codingan. Ada yang mau tanya aja kalau ada. Gini. Ya di sini aku udah declare setiap variabel yang dibutuhkan, sama declare apelnya, sama declare jeruk. Nah,
Ini inputannya nggak beda sih dari yang di PPT. Bentar, aku edit dikit ya. Oh, yes. Ini terus readline T. Ini udah posisi phone Apple. Oke, berarti yang ini kita pindahin ke atas deh. Cut. Paste. Oke. Sini label yang dari batangnya, ini juga kita cut. Paste. Oh, right. Pergeseran. Ini apel I. Terus ini redline. Oke, jadi. Ini pergeseran jeruk. Ini redline. Nah, setelah habis diinputin itu, kan udah diinputin tuh masing-masing variabel yang dibutuhin. S, T, A, B, M, N, H, bla 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 bla, itu kan ada I juga buat perulangan. Terus ada ini H-apel. Aku bikin variabel H-apel nih buat nampung jawabannya. Kan tadi kan aku bilang kalau misalnya posisi dari pohon apel tambahin sama pergeserannya, kalau misalnya lebih atau sama dari posisi Riannya, berarti sisanya dapat dong. Gitu. Ini nih. Jadi aku cek lagi dari 1 karena dia apel, jumlah apelnya itu aku simpan sebanyak M, ya berarti aku lakuin perulangan dari 1 sampai M. Kalau terus di dalamnya aku bikin percabangan. Kalau misalnya A plus A ini posisi dari apelnya ditambah dengan apel ke I. Apel ini yang nyimpan jarak dari apel besar sama dari S. S ini tuh jarak posisi dari rumah Rian yang paling dekat sama pohon apelnya. Ada di gambarnya gini nih. Ada di gambarnya gini. Ini kan. Nah, S ini yang paling dekat sama A. Jadi patokannya AS. S. Terus yang B ini nanti patokannya T gitu. Nah, kalau misalnya lebih atau sama, itu nanti berarti Siriannya dapat dong. Berarti itu tuh masuk di area rumahnya Sirian itu dong. Nah, habis itu berarti Riannya dapat tuh buah apel 1. Nah, hasil apelnya tambahin sama 1 gitu. Gitu juga buat yang jeruknya. Kalau misalnya B ditambah dengan jeruk ke I, kecil sama T. Kenapa kecil sama? Kan kayak yang tadi kan kalau apel kan rumah hariannya di kanan. Berarti yang bakalan terjadi itu bakalan masuk rumah harian tuh kalau misalnya nilainya semakin gede. Kalau misalnya yang T karena dia di kiri, berarti dia masuk rumah harian tuh kalau misalnya nilainya lebih kecil dari T. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini loh. Apple. Kalau misalnya ke kiri kan ke kiri. Kalau misalnya lebih kecil dari T, berarti dia masuk ke rumah Riannya gitu. Oke gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada kah? Gampang ya? Aduh. Ini ada soal lagi. Rian,
Ada Ya, yang nanya tadi, katanya kenapa pas dicek dikasih percabangan? Kenapa pas dicek Ya, dikasih yang tadi. percabangan? Oh iya ya. Bentar. Ya dikasih percabangan soalnya kan kalau misal gimana ya? Sebenarnya ini nggak percabangan, kayak lebih ke syarat gitu sih. Ya sebagai percabangan. Kalau misalnya gini loh, kalau misalnya apple-nya kan kayak di A, terus geser sejauh D, kalau kena S, kalau lebih sama dari S itu kan aku ngomongnya kalau biasanya kalau itu kan jika itu berarti ada percabangan gitu di situ. Kalau misalnya lebih sama dari S, koordinat dari A itu ditambahin sama D. Kalau misalnya lebih sama dari S, itu D berarti dapat gantiannya A, berarti ditambahin sama 1. Kalau nggak pakai percabangan gimana? Gimana ya? Emang bisa kalau nggak pakai percabangan? Kalau nggak tahu sih, aku juga nggak kepikiran kalau nggak pakai percabangan. Kalau kepikiran bilang aja. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ya udah lanjut. Mau bahas ini apa mau bahas yang menarik? Jadi tadi nggak ada rekursi. Bahas satu rekursi ini deh. Nah, masih ingat anak ayam turun ad. Nah ini, jadi dia tuh minta bikin program kayak begini, dia di outputin itu rekursi. Yang ini aku belum bikin. Program anak ayam rekursi. Jadi sebenarnya rekursi itu nggak terlalu sulit sih. Yang perlu diingat itu kalau bikin rekursi ya, base case atau kayak di mana rekursi itu bakalan mentok nanti. Kalau misalnya faktorial kayak yang dijelasin Manda tadi kan, base case-nya waktu x-nya sampai di 1, berarti 1 gitu. Kalau misalnya Fibonacci kan kayak kalau rekursi ini yang paling terkenal itu kan Fibonacci gitu kan. Jadi base case-nya tuh ada di Fibo 1 sama Fibo 2. Fibo 1-nya 1, Fibo 2-nya 2. Berarti itu base case-nya. Kalau Fibo 3, Fibo 1 plus Fibo 2. Udah gitu. Ntar aku bikin juga Fibonacci. Variable n integer. Screen dan n. Sama kita bikin inputan buat n-nya dulu. Habis inputan n ya udah kita tinggal panggil rekursinya aja. Oh ya bentar. Karena anak ayamnya ini yang anak ayam turun 5 ini enggak masuk. Enggak apa? Susah kalau direkursin, ya udah aku bikin manual aja di sini. Nah, susah sih sebenarnya bisa, tapi aku malas masukin di rekursi. Aku pengen rekursinya yang anak ayam turun 5 mati 1 tinggal ini sama base case-nya nanti di 1. Kalau kita lihat soal ini, base case-nya ada di 1. Anak ayam turun 1 mati 1 tinggal induknya. Mentok kelar di situ kan. Di situ kita bikin prosedur. If yang pertama kita bikin tuh kalau rekursif tuh perhatiin dulu base case-nya. Ini kan base case-nya 1.
Kalau misalnya X-nya udah 1, anak ayam turun 1, mati 1, tinggal induknya. Habis itu else kalau misalnya 1, return anak ayam turun sebanyak X, sebanyak X, terus mati 1, tinggal X kurang 1. Nah, setelah itu panggil lagi deh anak ayam X kurang 1. Jangan lupa, karena di sini kita pakai lebih dari satu statement, harusnya kita pakaiin begin sama end. Itu. Beri cek dulu. Itu Iya. Oh ya, thank you. Sudah, kita coba. Ya, error. Apa ya? 10.1. Oh iya. Oh iya, sorry. Oke, misalnya 5. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Anak ayam turun 4, mati 1 tinggal 3. Anak ayam turun 3, mati 1 tinggal 2. Anak ayam turun 2, mati 1 tinggal 1. Dan ini sampai ke base case-nya, yaitu pas anak ayam turun 1, pas tinggal 1 anak ayam. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ini kalau 10. Kalau 20. Kalau 35. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ini ada yang nanya, katanya kapan pakai prosedur, kapan pakai fungsi buat rekursif. Oh, kapan pakai itu? Ya. Kalau gini, aku tuh biasanya kalau rekursi itu ya, biasanya aku tuh dari dulu taunya rekursi itu identik sama yang fungsi. Kayak Vibo itu kan rekursif fungsi, Vibo segitiga Pascal itu kan pakai fungsi. Tapi kalau misalnya ini kita pakai fungsi, ini rekursinya kita pakai return. Kalau misalnya aku kalau rekursi itu lebih kalau fungsi itu lebih ke mengembalikan sebuah nilai gitu. Misalnya fungsi dari Vibo 2 itu kan 1, Vibo 3 itu Vibo 1 tambah Vibo 2. Itu lebih identik sama pengembalian fungsi, dan kalau fungsi itu lebih identik sama pengembalian nilai. Kalau prosedur itu lebih ke lebih kayak ada sintaks input, ada sintaks outputnya gitu. Sintaks output yang berulang, sintaks return yang berulang ini. Coba kalau misalnya ini dipakai fungsi gimana ya? Aku kalau case ini biasanya pakai prosedur sih, gitu. Prosedur buat ini. Soalnya nanti dia ada disuruh nge-outputin output anak ayam turun bla 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 gitu loh. Di sini aku pakai prosedur saja. Kalau misalnya cuman mengembalikan nilai, ya sudah pakai fungsi aja gitu. Oke. Itu gimana? Terjawab kah? Ya, jelas. Terus aku juga ada yang nanya nih, base case harus ditulis di awal kah? Pas dalam case ditulis di awal kah? Sebenarnya gimana ya? Nggak harus di awal sih, tapi kayak nggak harus di awal, tapi harus itu yang
itu yang diperhatiin dulu gitu. Soalnya kalau misalnya enggak base case yang kita tentuin dulu, ntar enggak mentok. Mana ya? Sebenarnya bisa juga sih. Tanya lagi. Oke, bentar ya. Base case harus ditulis di awal prosedur. Enggak juga di awal, mana ya? Pokoknya base case itu tuh merupakan yang paling penting dalam rekursi gitu. Harus benar-benar diperhatiin. Kalau misalnya rekursinya udah sampai ke base case, nah ya udah. Sebenarnya nggak juga perlu di awal sih. Di ini pun juga bisa, di bawahnya pun juga bisa sebenarnya. Tapi asalkan ya bisa nyangkut di base case-nya itu nanti. Nggak harus di awal kayak gini kok. Tapi biasanya aku nulis di awal kayak gini. Yang pertama aku tulis kalau rekursi itu base case-nya dulu. Aku biasanya gitu, biar nanti nggak bingung juga sih akunya. Gitu. Gimana? Apakah terjawab? Semoga terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya, permisi izin tanya, bedanya mengembalikan nilai sama enggak itu gimana ya? Boleh minta contohnya? Oke, gini. Misalnya ngomongin fungsi gitu. Fungsi apa deh? Fungsi kuadrat gitu kan misalnya. Itu kan Y sama dengan X kuadrat plus ini misalnya. Nah, kalau misalnya X-nya kita inputin, misalnya X-nya 1 nih. Nah, itu kan Y-nya 5. Nah, jadi kalau misalnya X-nya 1, Y-nya 5. Nah, mengembalikan nilai itu waktu Y-nya 5. Nilai yang dikembalikan tuh ini, 5 nih. Kalau fungsi kalau X-nya 2 deh. X-nya 2 kan berarti nilai yang dikembalikan itu 4 tambah 4, 8. Gitu. Nah, kalau misalnya fungsi Fibo misalnya. Kan Fibo, misalnya kita minta Fibo 3. Sebenarnya kan Fibo 2 tambah dengan Fibo 1. Gitu kan. Nah, Fibo 2-nya berapa? 1, Fibo 1-nya 1 juga. Nah, berarti Fibo 3 tuh 1/1, 2 gitu. Kayak gitu sih. Bayang nggak kalau misalnya nggak mengembalikan nilai itu kayak ini. Kayak disuruh ngapa-ngapain gitu. Misalnya kayak disuruh outputin ini, disuruh outputin ini gitu loh. Oke. Bentar, aku mau sebelum jawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Aku mau bikin yang itu dulu deh. Kayak aku bilang tadi, aku mau bikin Fibo dulu ya. Fibonacci. Ini nih Fibonacci ini case yang paling umum kalau belajar rekursi. Ya. Jadi pemahaman rekursi itu dari sini bentuknya. Kalau aku sih ya. And teacher bikin clear screen kayak biasa, redline, and terus function Fibo X integer ini udah tahu kan kayak gimana struktur dari fungsi ya. Ini Fibo, ini namanya parameter X yang bakalan dipakai di fungsinya. Terus titik 2 integer ini berarti fungsinya integer. Jenis pengembalian nilainya tuh nanti integer gitu. Ini udah sini kan. If kita bikin base case-nya dulu deh. Kan Fibonacci. Kalau Fibonacci itu kan Fibo 1 sama 2-nya 1, Fibo 3-nya udah jumlah. Jadi base case-nya di sini ada 2, ada waktu nilai X-nya 1 sama nilai X-nya 2. If X sama dengan 1 dan Fibo dengan 1, else if X sama dengan 2 dan Fibo sama dengan 1 juga, terus else Fibo sama dengan
Fibo X kurang 1 ditambah dengan Fibo X kurang 2. Gitu. Terus di sini kita bikin program utamanya N. Nah, aku bikin N aja ya, kayak biar lebih gampang juga. Jadi ini bakal outputin nilai barisan Fibo ke N. Fibo Redland Fibo N. Gini. Coba ya. Fibonacci. Apa sih? CR. Gini ya. Nah, ini Fibo 3 itu 2 kan. Fibo 4 itu 3. Fibo aku bikin ya. Fibo 4. Fibo 4 itu 2 tambah 1 3. Fibo 5 3 tambah 2 5. Fibo 6 5 3 8. Terus 11. Oke. Coba Fibo 5 kah? Ya. Terus Fibo berapa? Fibo 7 13. Nah, jadi di sini tuh dia bakal manggil fungsinya sendiri lagi sampai mentok ke base case gitu. Base case-nya kan sama X sama dengan 2. Jadi kalau misalnya kayak tadi Fibo 3, misalnya kita di sini butuh Fibo 3. Dia nggak tahu nilainya Fibo 3 ini berapa, yang dia tahu cuman Fibo 3 itu Fibo dari 2 ditambah sama Fibo 1. Ya udah, berarti dia harus nyari tahu Fibo 1-nya dulu berapa. Fibo 1 sama Fibo 2-nya ini berapa. Ya udah, berarti dia manggil fungsinya sendiri, manggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda. Tadi dari 3 karena fungsi dengan parameter 3 ini nggak diketahui, membutuhkan fungsi dengan parameter 2, ya udah dipanggil dulu Fibo 2 nih. Karena Fibo 2 nih mentok di base case. Mentok di base case gitu kan. Fibo 2 itu 1. Nah, udah berarti ini nih 1. Terus Fibo 1 nih 1 juga. Gitu. 1 plus 1, 2. Terus kalau misalnya Fibo 4 juga, itu kan Fibo dari 3 ditambah dengan Fibo 2. Nah, kalau misalnya ini belum ada deh. Ini dia nyari ini dulu. Fibo 4. Dia nyari Fibo 3 dulu. Fibo 3 ini berapa sama Fibo 2 ini berapa? Ya udah, cari Fibo 3 dulu kali ya. Nah, Fibo 3 ini berapa? Nggak tahu juga. Berarti dia harus nyari Fibo 2 sama Fibo 1 dulu. Oh, Fibo 2 ini nih, Fibo 1 ini nih. Oh, udah ketemu kan? Ya udah, berarti dapat deh Fibo 3-nya itu 1 plus 1. Nah, dapat Fibo 3-nya 2. Nah, karena tadi Fibo 2-nya udah dicari, ya udah tinggal tambahin lagi Fibo 3 2 plus 1. 3 ya. Gitu. Jadi yang mengembalikan nilai itu kayak Fibo ini. Mana ya? Kayak fungsi kuadrat gitu loh yang diharapkan. Kalau misalnya prosedur itu lebih ke ada sebuah kegiatan kayak outputin kayak tadi. Gimana? Jawab nggak yang mengembalikan nilai? Kayak apa ya? Kayak lebih kayak kita tuh ngelakuin ini nanti bakalan ada hasil gitu. Dan hasilnya tuh ada tipe datanya gitu. Kalau misalnya proses nggak ngembaliin nilai, hasilnya tuh berupa kerja nyata kayak prevalent atau apalah gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kapan pakai rekursi direct sama indirect call ya? Rekursi direct sama indirect call ini apa ya? Bentar, aku cari. Aku kurang baca materi dosen sih. Nggak tahu deh. Kalau
direct sama indirect itu gimana ya? Aku kurang tahu juga deh kalau direct sama indirect. Tapi kalau apa ya? Oh ya, sama boleh rekursi segitiga Pascal. Makasih. Oke, aku bikin ini deh, rekursi segitiga Pascal deh. Rekursi segitiga Pascal. Oke, kita bikin dulu segitiga Pascal ya. Jadi kalau Pascal itu kan segitiga Pascal 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 4 6 10 10 5 1. Ini kayak 5 10 oke ya. Di sini aja dulu. Ini nih kayak aku tuh nganggap ini nih kayak apa ya? Kayak matriks 2 dimensi. Ada baris sama ada kolom. Masing-masing baris kolomnya sebanyak baris. Maksudnya tuh baris 1 kolomnya cuma ada 1. Baris 2 kolomnya cuma ada 2. Baris 3 kolomnya cuma ada 3 gitu. Aku udah bikin kalau nggak salah ya. Bentar, coba. Baci Pascal sendiri ini nggak salah. Nah iya. Soalnya Pak Firdaus. Aku pakai GoToEx ini, nggak usah. Oke. Gini. Kalau Pascal ya bikin segitiga Pascal yang bikin rekursi karena dia minta pakai rekursi, udah kita bikin base case-nya dulu. Ini aku bikin. Jadi aku bikinnya program bikin Pascal itu gini. Aku bikin perulangan I sama J. Yang ini mendefinisikan baris sama mendefinisikan I mendefinisikan baris, J itu tuh kolom. Baris 1, kolom 1, baris 1, kolom bla bla gitu kan. Tapi kan di sini kalau baris 1 kolom, baris 2 kolom, baris 3 kolom gitu. Ya udah, berarti perulangannya dari I sampai N. N ini jumlah baris yang dia minta sama user. Terus karena ini karena kolomnya sesuai sama nomor baris, ya sesuai nama nomor baris. Kalau misal berarti dia sampai I aja, dari 1 sampai I. Gitu. Terus bikin write. Nah, di sini aku pakai metode write. Oh ya bisa gini, ya gini. Write pas. Di sini aku fungsi pas. Pas ini nama fungsinya. Aku singkat aja dari Pascal jadi pas. Pas I, J. Terus aku inputin ini, terus habis aku outputin ini, aku kasih spasi. Itu. Terus return B1 ini nggak ada, nggak penting. Coba lagi. Ya. Nah di sini karena Pascal itu ya, aku bikinin di sini nih. Nah 1,1. 2, 1, 2, 2, 1, ya. Nah, misalnya 3 baris ini aja. Kan Pascal itu kan barisnya 1 kan. Kalau misalnya di sini, ini aku function pas. Ini aku bikin keterangan di sini. X itu baris, Y itu kolom. Nah, kalau misalnya Y kolom. Kalau misalnya Y-nya 1, itu atau kolom pertama yang ini, yang bagian yang satu lurus ini aja, yang kolomnya 1 semua, itu kan nilainya 1. Ini 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ini kan yang kolom pertama ini kan 1. Terus kapan lagi? Ini kan juga ada nilai satunya. Ketika nilai I sama nilai baris sama dengan nilai kolom. Ini baris 2, kolom 2, itu kan juga 1. Ya udah, ini 2 ini nih base case-nya. Gitu.
2 ini base case-nya. Kalau misalnya udah mentok ke base case ini, berarti return 1. Gitu. Terus kalau misalnya nggak masuk ke base case-nya, ya udah berarti pas dari X, nilai dari misalnya nilai dari 32 ini nih. Nilai dari 32 ini penjumlahan dari yang atasnya sama yang atas kirinya. Kan atas kiri itu kan 3, ini kan 32, berarti 2,1 sama 2,2. Berarti X kurang 1 sama Y kurang 1 ditambah dengan pas dari X kurang 1, Y. Gitu. Gitu. Habis itu dia manggil fungsinya sendiri lagi, manggil lagi, gitu. Sampai berapa mentoknya? Sampai berapa baris yang dipengen. Ini nih. Sampai ini. Berapa N? Misalnya 7 baris. Ya udah berarti di baris 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 gitu loh. 4 ini didapat dari 1 plus 3, 6 ini didapat dari 3 plus 3, 4 didapat dari 31 gitu. Gitu. Oke. Gimana? Oke, sama-sama. Tapi aku masih nggak tahu loh, rekursi direct sama indirect call itu apa ya? Manda, tahu nggak Man? Direct sama indirect call itu Man? Belum Man, suaranya Man. Nggak ada suara. Direct untuk gimana? Rekursi direct sama indirect itu apa ya? Oh, itu kalau misalnya rekursi direct itu misalnya sama kayak gini, yang langsung gini aja. Kalau misalnya indirect itu yang gimana ya, dia tuh dari rekursi 1 balik ke, misalnya ada 3 rekursi nih. Rekursi 1 ke rekursi 2, dari rekursi 2 ke rekursi 3, dari rekursi 3 ke rekursi 1 lagi. Jadi kayak gimana? Kayak bikin alur gitu loh. Oh gitu. Oh yang itu ya. Oh, aku jarang baca materi dosen. Ya oke. Man. Tapi Ya. kalau misalnya aku belum itu sih, belum nggak sampai segitunya pas rekursi, tapi nggak tahu kalau misalnya dosen yang lain. Itu. Oke. Banyak pakainya. Tergantung case-nya sih. Kalau misalnya case-nya harus pakai direct, indirect, gitulah. Kayak kok ribet gitu nggak sih kelihatannya? Oke. Terus apa lagi nih? Oke, ada yang menjawab indirect itu yang pakai prosedur 1, prosedur 2 nanti saya ngambil. Oh gitu. Oke, makasih ya. Ini yang kirim titik. Makasih. Kalau Kak mau nanya dong gimana algoritma rekursi bisa memanggil dirinya sendiri. Kenapa bisa memanggil diri sendiri? Karena ya di sini dia kayak manggil dirinya sendiri lagi. Kayak gimana ya? Manggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda gitu. Di parameternya terus diubah sedemikian rupa sampai nanti mentok ke base case. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Udah aku lanjut ya. Aku ngambil yang terus kenal aja deh. Nah ini, sebuah kata disebut palindrom jika dibaca dari kiri atau dari kanan bunyinya sama. Malam, katak, taat. Program untuk menentukan apakah sebuah kata yang diinput oleh user disebut palindrom. Oke. Aku bikin ini nggak ya tadi? Nggak tahu dah. Bikin aja lagi. Program 1L ya. Palindrom CCRT.
Bentar aku jelasin dulu deh palindrom. Oke, kan palindrom berarti kini di sini kita main string. Melek nggak ya? Oke deh. Kita mainnya main string. Misalnya S. Oke. Misalnya di sini bentar. Di sini kita mainnya string, misalnya nama stringnya S. Misalnya isi stringnya tuh malam gitu kan. Jadi kalau string ini bisa dipecah ke array gitu loh. S1 itu tuh M, S2 itu A, S3 itu L, S4 itu A lagi, S5 itu sama dengan M lagi. Jadi kalau misalnya palindrom ini, aku nyelesainnya gini loh. Aku ngecek dari ujung-ujung. S1 sama S5, S2 sama S4. Kalau karena ini ganjil ya, berarti ini ngecek sama dirinya sendiri. Kalau misalnya genap, kayak kata apa taat. Gitu kan. S1, T, S2, A, S3, A lagi. Nah, kalau misalnya kata taat, T sama T, aku cek ini, aku cek ini. Ini. Gitu. Aku cek ini sama enggak. Cek ini sama ini sama enggak. Itu. Cek ini sama enggak. Ini sama ini sama enggak. Kayak ceknya ujung-ujung itu loh. 1 sama 5. Terus 2 sama 4. Gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya beda, kalau misalnya sempat aja sekali beda, aku iya. Oke. Udah, aku masuk ke programnya lagi. Variable S string terus n i buat perulangannya integer. Oke. Oke, gini. Pertama tuh kita terima dulu inputan dari usernya. Kalimatnya apa? S. Nah, gini kan. Terus, kan tadi kita mau perulangan dari ini. 1 cek 1 sama 5, 2 sama 4. Nah, terus karena dia ganjil dicek 3 di sini. Jadi itu tuh kayak kita butuh nilai tengahnya gitu loh. Jadi bakalan dicek sampai nilai tengahnya, dari 1 sampai nilai tengahnya. Dicek apakah sama nggak sama yang di ujung-ujungnya. Jadi karena itu kita butuh nilai tengah. Kalau 5 ini kan nilai tengahnya 3. Ya, 4 nih nilai tengahnya 2 3 apa 2 ya? 2,5 deh gitu. Gini. Berarti kita bikin dulu satu variabel lagi buat nyimpan panjang dari stringnya sama nilai tengah dari itunya, dari stringnya. Misalnya stringnya 5, berarti nilai tengahnya 51 bagi 2, 3. Oke. Add dulu deh. Length dari S. Nah, length ini apa? Length ini sebuah fungsi bawaan dari compiler gitu, buat nyari panjang dari S, panjang dari string gitu. Terus T ini berfungsi sebagai nilai tengah, N plus 1, 2. Div, kenapa pakai div? Karena aku ngarepnya bilangan bulat gitu. 4 tambah 1, 5 bagi 2. 2. Gitu. Oke.
Terus karena nilai tengahnya udah ditentuin. Ntar gue ada yang nanya. Cari nilai tengah buat apa tadi? Makasih. Cari nilai tengah tuh buat gini. Jadi gini, kita tuh bakal ngelakuin perulangan dari 1 sampai nilai tengahnya aja gitu. Kalau misalnya kita lakuin perulangan dari 1 sampai 5-nya juga, itu tuh nanti bakalan ribetnya, udah kita cari sampai nilai tengahnya aja. Jadi diulang dari 1 sampai 3. 1 ini sama nggak sama 5, 2 ini sama nggak sama 4, 3 ini sama nggak sama itu loh. Kalau ini karena kita pakai nilai tengahnya ini 4 tambah 1 bagi 2 5 bagi 2 berarti di sini T-nya 2. Kalau misalnya kasus yang taat ini berarti T-nya 2. Berarti perulangan dari 1 sampai 2, cek apakah T sama-sama T, S1 sama dengan S4, S2 sama S3 gitu. Nah. Oke. For I1 to T to bikin N. Ini kan dicek tadi apakah sama apa enggak. If sebenarnya nggak harus dicek kayak sama apa enggak sih. Selama ini sama, gimana ya? Ini aku tuh bakalan bikin program yang gini loh. Kalau misalnya kan dicek ini 1 sama 5, misalnya 2 sama 4. Kalau misalnya itu beda, aku cuma aku tuh cuman peduli sama kalau dicek pengecekan ini tuh berbeda. Kalau berbeda berarti itu nggak palindrom. Kalau sama ya udah berarti nggak apa-apa gitu kan. Berarti aku tuh bakalan ngecek. Di sini itu aku bakalan bikin percabangan. Kalau berbeda aja. Kalau misalnya beda, berarti ada aja beda. Misalnya ini misalnya ini C. M dicek M sama C. Kan beda kan? Ya udah berarti ini udah nggak palindrom lagi dong gitu. Berarti udah nggak palindrom gitu. Gitu. Gini. If aku S ya. SI tidak sama. Nah, tanda tidak sama di Pascal itu gini. Tidak sama dengan S N kurang dengan I plus 1. Dan oh ya, satu variabel patokan. P deh. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh cuma ke notice kalau misalnya ada yang nggak sama gitu. Jadi kalau misalnya sama ya udah biarin aja. P ini true dulu. Jadi di sini aku pakai sebuah variabel patokan bertipe kan boolean. Boolean ini isinya cuma true atau false saja. Cuma 2 itu aja. Boleh true atau enggak false gitu. Habis itu kalau udah dicek kan if P sama dengan false dan headland tidak palindrom, else berarti palindrom kan. Jadi awalnya tuh nilai P-nya true. Kalau misalnya sempat aja pengecekannya itu dari ini 1 sama 4 itu kayak beda sekali aja, itu tuh nilai P-nya bakalan berubah jadi false dan udah sampai akhir nilai P-nya bakalan jadi false terus. Gitu. Coba. Pale. Ya malam. Palindrom gitu. Misalnya kayak pale, ini kan nggak palindrom, tidak palindrom. Misalnya la, ini palindrom, ya palindrom kan. Kayak gitu. Ini kenapa ini n kurang 1 plus 1? Nah, jadi gini. Ini n kurang 1 plus 1 ini
biar aku dapetin nilai ujiannya. Kan tadi kayak aku bilang, misalnya cek S1 sama S5. Kalau satu ini kan jumlahnya 5. 5 kalau kurang 1 plus 1 kan 5. Terus 4 kurang 2 plus 1. 5 kurang 2 plus 1, 4. Gitu. Nanti nggak? Paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Soal masalah palindrom. Apa nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jelas berarti ya. Jadi di sini tuh ya aku cuma notice kalau misalnya beda. Ini matriks masih ada loh, masih banyak loh. Ini ada kursi deh. Coba yang ini deh. Ini menarik nih. Menarik sih, sebenarnya biasa aja, cuman diribetin pakai kursi. Pola program prosedur fungsi yang bersifat kursi itu menampilkan deretan bilangan. Oke, gini, karena dia minta dari fungsi rekursi menampilkan dari bilangan 0 sampai dengan n. Gini deh. Di sini aku pakai prosedur juga karena dia disuruh write learn juga. Di sini input n kalau ya base case-nya 0, berhenti sampai 0. Terus kalau misalnya nggak 0, dipanggil dulu dari yang lain, baru ditulisin dirinya. Jadinya gini. Ya
Red. Misalnya 5, 0, 1. Kok 2 kali? Loh. Ini nggak usah ya. Oh iya ya, kalau gini bakalan jadi double ya. Gini. Oh kok, aduh. Oh ya gini sih harusnya. Nah ya gini. Jadi dia tuh kayak manggil dulu deret 5. Misalnya deret kan tadi 5. Terus nggak di outputin dulu 5-nya. Dicari dulu deret 4. Terus nggak di outputin dulu 4-nya sampai ke base case. Pas sudah di base case di outputin dulu. Nah baru outputin yang lainnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku coba bikin yang ini ya. Ini sebuah fungsi prosedur itu jarak indeks antara elemen terkecil dan terbesar dari sebuah array. Ya jadi di sini nih ya sama kayak tadi kita cari minimum sama maksimum kayak biasa. Terus yang kita simpan tuh bukan nilai dari minimum sama maksimumnya, tapi kita simpan juga indeksnya. Gitu. Indeks dari minimumnya 5. Misalnya nilai minimum 5. Ini kan indeksnya ada di 1. Right. N kita inputan N dulu ya. Bisa pakai array sih, bisa enggak. Tapi udah pakai array aja deh. Sini aku bikin outputan dari X-nya dulu. Outputan X ini array-nya, X ini array-nya. Terus mau proses enggak ya? Langsung aja deh. If enggak, nanti aja deh. Nah, kita bikin satu-satu aja biar jelas. Ini proses inputan dari array, terus kita buat nyari ini lagi, itu nilai maksimum sama nilai minimumnya.
Fmax besar dari XI. Dan bikin N max sama dengan XI. Terus kita simpan indeks maxnya. Berarti kita pakai satu lagi, Imax, indeks max sama indeks min. Terus kita boleh percabangan lagi, F min kecil dari XI, dan bikin N min sama dengan XI, indeks min sama dengan I-nya. Habis itu kita outputin jarak dari indeks max, jarak dari masing-masing indeks, berarti ini karena bisa gede bisa kecil. Imax bisa gede dari min sama juga kebalikan, berarti F Imax besar dari min. Ini itu aku cek dulu bentar. Nilai maksimumnya, kalau maksimumnya dapat, nilai ini simpan gitu. Coba ya, jarak kecil besar. Aduh, ini belum aku declare, sorry. Misalnya ada apa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 7, 17, 30, 4, 5, 7, 2, 7, 9, 4, 4. Loh. Misalnya 3, 1, 2, 5. 0. Ya, enggak aku declare ya. Max min 99, min 9. Salah, ini agak sorry. Nah, gini, benar-benar. Jadi gini, itu dicari dulu nilai maksimumnya, terus habis ketemu nilai maksimumnya, disimpan indeksnya di sini, Imax I, sama dicari minimumnya, terus kalau ketemu nilai minimumnya, disimpan juga indeksnya I. Habis itu, kalau misalnya, kan bisa jadi di mana aja tuh, bisa jadi Imax ini bisa gede dari min,
juga bisa kebalikan. Ya udah dicek. Kalau misalnya IMAX yang gede, berarti IMAX kurang IMEN. Kalau misalnya IMEN yang gede, IMEN kurang IMAX. Gitu. Misalnya di sini ada berapa nih? Ada 8 baris. 5, 7, 17, 34, 5, 7, 1, 7 sama 44. Nah, ini kan nilai maksimumnya ada di 57 sama nilai minimumnya ada di 4. Ya udah, kita kurangin aja indeks dua-duanya. 57, indeks ke 5, indeks 57 ini ada di indeks berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di indeks ke-6, 4 ini ada di indeks ke-5. Ya udah, 6 kurang 5, 1. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Ini suara aku masuk nggak? Masuk. Oke. Kayaknya kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, materi yang sama soal yang udah kita latihanin kayaknya sampai di situ dulu aja. Makasih buat teman-teman yang makasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat buat teman-teman, buat aku dan juga buat kita semua. Oke, makasih. Oke guys, itu dia KSM Alpha hari ini. Oke, sebelum kita tutup, hal yang paling gak boleh tinggalin adalah dokumentasi. Oke, yang bisa on cam ya guys. Pada HPD. Enggak ada yang on cam lagi. Oke. Ada Deupi, silahkan dia aba-aba. Oke, teman-teman yang bisa on cam ya. Iya, yuk. Oke. Aku dukung aja ya. 1, 2, 3. Cuma 1 slide. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Rian dan Manda. Semoga ilmu yang mereka berikan tadi bermanfaat buat kita semua ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang menyempatkan untuk hadir dan belajar bareng di sini. Oke, karena tadi kita buka kegiatan dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai.
Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Kalau misalnya kami selaku moderator ada salah-salah yang sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan ya. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya mungkin masih kurang, nanti recordnya bakalan kami upload di YouTube-nya Amerta, silakan dilihat ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh di-live. Terima kasih teman-teman.